Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa shihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan bacaan hadis dari kitab Al-Jami' As-Shaghir karya As-Suyuti wafat 911 Hijriah rahimahullah ta'ala. Dan kita masih membahas hadis-hadis yang dimulai dengan huruf Shin besar 4891 nih. Wa bil isnadil muttasil ila al-muallif min tariqi Syekhina Nuruddin Banjar Al-Makki hafizahullah qala 4891 syifa'u obat untuk irqin nasa kejepit, urat kejepit itu adalah aliyatu syatin pantatnya kambing, a'rabiyatin yang kambing itu kambing badui, tudhabu yang diencerkan, thumma kemudian tujazza dibagi thalathata ajza'in 3 bagian, thumma kemudian tushrabu diminum ala riqi sebelum sarapan di pagi hari sebelum sarapan, kulla yaumin setiap hari juz'an 1 bagian. Hadis ini membicarakan tentang tibbun nabawi, pengobatan nabawi. Irqun nasa ini adalah satu penyakit yang disebutkan oleh para ulama, yaitu dari sebab urat yang keluar dari pantat kemudian turun sampai ke bagian paha. Kemudian ketika saya cari terjemahnya, tapi ini hanya terjemahan internet gitu. Itu ada yang menerjemahkan syaraf kejepit, ada yang menerjemahkan linu panggul, mirip-mirip mungkin dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama tentang sakit irqun nasa tadi ya. Intinya sumbernya dari pantat turun ke bawah. Nah, makanya apa itu obatnya pun juga dari aliyah, dari pantatnya kambing tapi yang a'rabiyah. Dalam riwayat ini disebutkan a'rabiyah, dalam riwayat yang lain disebut arabi. Ya intinya kambing Arab ya, bukan kambing Jawa, karena ada kekhususan tersendiri pada kambing Arab tersebut. Nah, kalau di Jawa tidak ada kambing Arab gimana? Ya mudah-mudahan kambing Jawa mudah-mudahan juga ada efeknya. Tapi kalau yang kambing Arab ini jelas ada efeknya dengan sebab sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya 92. Syafaatku li ahlil kabair, untuk orang-orang yang melakukan dosa besar min ummati, dari umatku. Jadi pelaku dosa besar yang mestinya masuk neraka itu bisa mendapatkan syafaat dari Nabi SAW, karena Rasulullah SAW itu adalah orang yang sangat kasih sayang sehingga minta kepada Allah supaya boleh memberikan syafaat kepada umat beliau. Nah, pelaku dosa besar masih diharapkan masuk surga kalau masih punya iman. Kemudian supaya kita mendapatkan syafaat, ada PR dari guru saya Habib Novel Al-Idrus, dari Semanggi beliau. Meskipun saya beberapa hal tidak cocok sama beliau, tapi dalam hal ini cocok saya, karena sesuai hadis.
yaitu setiap hari selawat 10 kali pagi, 10 kali sore. Ini beliau suruh supaya ini dilazimkan untuk seluruh keluarga. Jadi saling mengingatkan, bapaknya mengingatkan ibunya, wis salawat korong pagi ini 10 kali, sore juga begitu 10 kali. Nah, bapaknya ingatkan anaknya. Dan ini bagi yang punya madrasah ibtidaiyah bagus juga diterapkan kepada para santri-santri. Siapa yang salawat kepada saya pagi 10, sore 10, maka pasti mendapatkan syafaatku pada hari kiamat kelak. Ringan sekali. Ada amal-amal yang ringan, ada amal-amal yang berat. Ini amalnya ringan, insya Allah semua kita bisa melakukannya, tinggal menghidupkan saja, ya. Nah, maka dalam hal ini saya cocok dengan Habib Novel, ya, untuk memasyarakatkan sunnah selawat pagi sore 10-10. Dan beliau malah nyuruh murid-muridnya itu kalau saling ketemu itu saling ingatkan, salawat warung, ya, supaya apa? Sunnah ini dihidupkan. 93. Syafaati syafaatku li ahli dunubi, bagi pelaku-pelaku dosa min ummati, dari umatku. Wa in zana, meskipun dia pernah zina, wa in saraq, meskipun dia pernah mencuri, ala rohmi anfi, meskipun tidak disukai oleh Abu Darda. Ini Nabi mengatakannya kepada Abu Darda karena Abu Darda kaget, masa pernah berzina tetap dapat syafaat? Maka Nabi jawab, meskipun kamu gak suka, tetap itu yang terjadi. Tapi ini bukan untuk orang-orang yang suka zina disampaikan hadis ini, jangan, mereka malah senang-senang nanti, ya. Ini disampaikan untuk orang yang sudah zina kemudian tobat. Nah, tenang saja, tidak usah putus asa. Ini hadisnya derajatnya dhaif, tetapi sesuai dengan ayat Quran. Allah mengatakan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surat An-Nisa 48. Allah mengampuni apapun dosa selain syirik bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga hadis ini sanadnya dhaif tetapi maknanya sahih, sahihul makna. Berikutnya 94, syafaati, syafaatku li ummati, untuk umatku adalah man ahabba ahli baiti, bagi orang-orang yang cinta kepada ahlul baitku. Siapa ahlul bait Nabi? Ya, keturunan Nabi, Bani Hashim, Bani Muttalib. Termasuk Bani Hashim itu habaib yang ada di Indonesia, Habib Rizik, ya, termasuk guru kami tadi Habib Novel. Nah, itu adalah para ahlu baitnya Nabi SAW. Ini hadisnya derajatnya dhaif. Tetapi cinta kepada ahlul bait Nabi SAW ini kita temukan dalam hadis-hadis yang sahih. Beliau mengatakan, wa itrati ahli baiti, wa itrati ahli baiti, dan hormatilah itrahku, keluargaku, ahlul baitku. Ini hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, sehingga meskipun hadis yang kita baca ini dhaif secara sanad, tetapi secara makna bisa dikuatkan, yaitu karena Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menjaga hak-hak ahlul bait Nabi SAW. Nah, para ulama ketika menjelaskan tentang hadis mencintai ahlul bait ini, mereka mengatakan umat Nabi Muhammad tidak melakukan perintah beliau. Kenapa? Karena Husain bin Ali dibunuh, ya kan? Padahal cucu Nabi, Pak. Padahal jaraknya belum jauh dari Nabi. Nabi wafat, kemudian putrinya Fatimah wafat, kemudian putranya Husain. Nah, ini kan berarti hubungannya masih dekat dengan Nabi. Husain itu pernah sempat digendong Nabi, tapi dibunuh oleh umatnya Nabi. Masya Allah, kurang ajar betul, ya? Tidak menghormati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau zaman dulu dan masanya masih dekat dengan Nabi, cucu Nabi saja dibunuh. Zaman sekarang para habaib diejek-ejek, kemudian dimarginalkan, dikatakan nasabnya putus, masuk akal sekali. Ini lebih ringan daripada zaman dulu. Belum sampai Habib Rizik dibunuh, digorok lehernya, belum sampai. Nah, kalau terjadi seperti itu, ya kita ingat si masa dulu, ya, cucu Nabi pun juga diperlakukan seperti itu oleh umat Nabi Muhammad yang muslim. 95. Syafaati, syafaatku itu mubahatun, diperbolehkan untuk umatku,
illa kecuali liman sabba untuk yang mencaci maki ashabi sahabat-sahabatku. Ini hadisnya juga dhaif. Tetapi larangan mencela sahabat Nabi kita temukan dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan la tasubbu ashabi, jangan kalian itu mencela sahabat-sahabatku, karena demi Allah kalau seseorang dari kalian infak segede gunung Uhud berupa emas, itu tidak bisa pahalanya mencapai infaknya para sahabat yang hanya 1 mud beras. Jadi para sahabat infak 1 mud segini Pak, 2 telapak tangan ditengkupkan, ngambil beras mereka infakkan. Kita infak segede gunung Uhud emas, bukan beras, itu pahalanya masih kalah. Kok bisa? Karena mereka menjalankan Islam di masa susah ketika umat Islam masih lemah, masih sedikit. Nah sekarang kita umat Islam sudah banyak, ya kan? Sehingga menjalankan Islam itu mudah. Kemudian hukum dari mencela sahabat Nabi itu para ulama mengatakan hukumnya adalah kabirah, termasuk dosa besar. Adapun kalau mencela Nabi itu hukumnya kafir. Jadi sama-sama mencela, tapi derajatnya beda. Kalau Nabi yang dicela kafir. Menginginkan Nabi mati udah kafir. Membenci Nabi udah kafir. Makanya Nabi itu oleh Allah dibuat ubannya sedikit, cuma 14 helai, padahal usianya sudah 63 tahun. Supaya apa? Tidak ada istri Nabi yang benci kepada Nabi, karena benci sama Nabi kafir. Orang Arab tuh paling benci kalau lihat suaminya beruban, dianggap wis tua ngekek. Orang Arab zaman dulu ya. Nah, sekarang nggak tahu saya. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu tidak boleh mewariskan harta kepada anak turunnya. Kenapa? Karena kalau ada salah satu anak turun Nabi berharap mudah-mudahan Nabi mati supaya saya segera dapat warisannya, itu langsung kafir. Makanya hukum khusus untuk para nabi, mati itu tidak meninggalkan warisan hartanya untuk sedekah untuk umatnya. Berikutnya 96, syafaatku yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat, hakun adalah benar. Faman lam yu'min biha, siapa yang tidak percaya dengan syafaatku, lam yakun min ahliha, dia bukan termasuk dari orang yang mendapatkan syafaatku. Ini derajatnya diperselisihkan. Mudah-mudahan semua kita dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat Nabi itu bertingkat-tingkat. Ada syafaat untuk seluruh yang ada di padang mahsyar. Ada syafaat untuk orang-orang yang pelaku dosa besar yang masuk neraka akhirnya keluar. Ada syafaat yang mestinya masuk neraka jadi nggak masuk. Ada syafaat yang mestinya itu siksaannya berat menjadi siksaannya ringan. Ada syafaat yang mestinya itu surganya di bawah menjadi surganya naik ke atas. Syafaat beraneka ragam. Berikutnya 97, syamit, doakanlah al-atis, orang yang bersin, maksudnya yang mengucapkan alhamdulillah, thalathan, sebanyak 3 kali. Fa in zata, kalau dia menambah lagi bersinnya, bersin yang keempat. Fa in zada, kalau dia menambah, terus setelah zada itu. Oh, fa in syi'ta, kurang dia. Fa in zada, kalau dia menambah, yaitu yang keempat. Fa in syi'ta, maka jika kamu mau, fasyamithu, silahkan kamu doakan. Wa in syi'ta, jika kamu mau, fala, maka tidak usah didoakan. Berarti mendoakan orang bersin yang mengucapkan alhamdulillah itu maksimalnya 3 kali. Yang keempat sudah enggak didoakan. Terus kalau tidak didoakan, diapakan? Dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Nabi bersabda, anta mazkum, Anda sedang flu. Nah ini perkataan ini fungsinya untuk mengingatkan dia, Anda sedang flu, maka silakan berhati-hati menjaga kesehatan. Anda sedang flu, maka silakan hati-hati jangan sampai mengganggu orang lain. Anda sedang flu, maka silakan berobat. Nah, maksudnya begitu. Boleh juga kita doakan kesembuhan sebagaimana difatwakan oleh para ulama-ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Apakah sepakat ulama bahwa mendoakan itu sampai bersin yang ketiga? Tidak sepakat.
Ada juga yang mengatakan hanya 2 kali didoakan. Ada yang mengatakan sampai 3 kali berdasarkan hadis ini. Ada yang mengatakan sampai 4 kali. Mari kita baca hadis berikutnya 4898. Syamit, doakanlah akhaka, saudaramu, yaitu yang bersin, thalathan, sebanyak 3 kali bersihnya itu. Famazada, maka apa yang lebih, berarti yang keempat, fa innama, maka sesungguhnya tiada lain, dia itu nazlatun, penyakit yang turun, penyakit yang menimpa, al-zukamun, atau dia itu adalah flu, pilek. Nah, di sini pun juga disebutkan 3, berarti maksimalnya 3 kali. Nah, saya temukan penjelasan para ulama, was-sahihu fi tsalitsati, yang terkuat adalah bahwasanya perkataan anta mazkum itu diucapkan yang ketiga bersin. Berarti mendoakannya cuma 2 kali. Yang ketiga sudah tidak didoakan. Nah, maka ringkasnya diperselisihkan oleh para ulama kita. Kalau sesuai hadis ini, yang keempat baru tidak didoakan. Tapi semuanya ada dasarnya. 99. Syahadatul muslimin, persaksian umat Islam, ba'dihim, sebagian mereka, ala ba'din, kepada sebagian yang lain, jaizatun, adalah boleh. Wala tajuzu, dan tidak boleh, syahadatul ulama, persaksian ulama, ba'dihim ala ba'din, sebagian mereka atas memberatkan sebagian yang lain. Kenapa? Li'annahum husudun, karena para ulama-ulama itu orang-orang yang dengki-dengki. Jadi maksudnya kalau ada 2 ulama, kemudian satunya ini menjadi saksi memberatkan ulama yang lain, ini nggak boleh. Karena biasanya antar ulama itu ada saingan, sehingga jadi iri. Sehingga kalau dia itu menjadi saksi yang memberatkan, biasanya tidak terlalu jujur. Tapi hadis ini derajatnya palsu, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah benar bahwasanya para ulama itu ada hasadnya? Jawabnya adalah ada, tetapi tidak mutlak. Tidak semua ulama begitu. Ulama-ulama yang betul-betul dekat kepada Allah, hatinya bersih, yang gak akan dengki. Ngapain dengki? Tapi memang ada kaidah. Kaidahnya itu unik sekali, Pak. Kaidahnya mengatakan apa? Aduwwul mar'i man amila bi'amalihi. Musuhnya seseorang itu adalah orang yang beramal seperti amal dia. Panjenengan jualan ayam goreng. Nah, musuh panjenengan berarti penjual ayam goreng yang lain. Kono kok laris, tentu kok ora. Nah, jadi bermusuhan. Nah, ulama juga begitu. Saya ngajar, orang lain ngajar. Pas saya ngajar sepi, pas yang ngajar orang lain kok rame. Wah, nganyel kita tenan. Nah, jadi bermusuhan. Itu gara-gara apa? Saingan tadi. Tapi tidak semua begini, Pak. Jadi jangan dipahami, oh berarti semua ulama jelek. Enggak begitu. Ada yang begitu, ada yang tidak. Nah, makanya termasuk isu yang sekarang dilontarkan gitu ya, bahwasanya para habaib adalah putus hubungannya nasabnya dari Nabi, itu menurut saya termasuk dari bab ini ya, gara-gara dengki saja. Kenapa kalau yang ngisi habaib rame sampai ribuan yang datang, yang ngisi saya kok enggak rame? Nah, jadi iri, enggak perlu iri begitu. Malah alhamdulillah ketika dakwah kita itu dibantu oleh orang yang lain. Seperti kata guru kami Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, ulama Mesir. Ini ulama Mesir terkenal tidak punya iri. Beliau mengatakan, kalau ada dai yang berdakwah dan yang mendengarkan banyak, saya lebih senang kata beliau. Kenapa? Karena berarti dia meringankan beban saya. Seandainya tidak ada yang ngajar selain saya, jadi bebannya berat. Ini orang Mesir banyak, saya harus ngajar semuanya, sementara yang datang di pengajian saya sedikit. Nah, kalau ada yang datang pengajian orang lain dan ramai, saya malah alhamdulillah dibantu. Karena beliau apa? Seorang ulama yang bersih hatinya tadi, jadi nggak pernah iri sama sekali kepada kiai yang lain. 900. Syahidu, saya menghadiri ghulaman ketika saya masih anak-anak, masih usia belia,
ma'umumati bersama paman-paman saya yang saya hadiri apa? Hilfal mutayyibin, sumpahnya orang-orang yang diberi parfum. Fama yasuruni, maka tidaklah menyenangkan saya, annali, bahwasanya saya mendapatkan humran na'am, onta merah yang harganya mahal, wa anni angkuthuh, dan bahwasanya saya merusak sumpah tadi. Ini bicara tentang hilfu al-fudul yang pernah dilakukan di masa kecil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu hilful fudul? Yaitu beberapa orang kumpul, mereka adalah Bani Hashim, Bani Zuhra, Bani Tamim, kumpul di rumahnya Ibnu Jada'an. Kemudian setelah kumpul di sana, mereka sepakat, siapapun ada orang terzalimi, kita akan bahu-membahu, bantu-membantu, membela orang yang terzalimi tadi. Jangan sampai ada orang terzalimi, kita ini penghuni Mekah, kita diam saja. Apalagi dizolimnya di Mekah, jangan sampai kita diam. Nah, setelah sumpah kemudian dibawakan parfum dalam satu wadah ya. Kemudian orang-orang yang sumpah tadi tangannya masukkan ke dalam wadah tadi, dalam wadah parfum sebagai tanda bahwa sumpah kita sudah sah ya. Dibuktikan dengan apa? Dengan semuanya saling memasukkan tangannya masing-masing pada wadah parfum tadi. Nah, itu dihadiri oleh Nabi SAW. Maka kata Nabi, ini sesuatu yang sangat mulia bagi saya. Seandainya saya disuruh merusak sumpah tadi, kemudian saya dikasih gantinya onta merah yang harganya mahal, saya enggak mau. Lebih bagus saya menghadiri dan menunaikan apa sumpah tadi karena isinya kebagusan, yaitu membela orang-orang yang lemah, daripada saya harus merusaknya. Berikutnya 901, syuhada Allahi, saksi-saksi Allah fil ardi, di bumi, itu adalah umana Allahi, orang-orang yang Allah amanai, ala khalqihi, atas makhluknya. Qutilu, baik mereka itu dibunuh di medan perang, au matu, atau mereka itu mati biasa. Maksudnya apa hadis ini? Ya, dijelaskan oleh para ulama. Maksudnya ada orang-orang yang di akhirat nanti oleh Allah dianggap sebagai syuhada, dan ada dua macam. Ada yang matinya itu jihad, kutilu, ada yang matinya biasa. Matinya biasa tapi di akhirat dianggap sebagai orang-orang yang mati syahid. Contohnya apa? Mati karena wabah penyakit, mati karena terbakar, mati karena sakit perut. Nah, maka insya Allah saudara-saudara kita di Palestina yang kelaparan sampai akhirnya mati, insya Allah termasuk yang mati syahid. Karena matinya karena sakit perut, yaitu sakitnya perut gara-gara lapar. Wallahu a'lam bishawab. Demikian penjelasan para masyayikh terhadap hadis ini. Maka ringkasnya maksud hadis ini adalah ada orang-orang yang disebut syuhadaul akhirah, orang-orang yang disebut mati syahid di akhirat kelak, meskipun di dunia dianggap mati biasa ya. Dimandikan, disolatkan, dikafani seperti biasa ya. Tetapi nanti di akhirat masuk dalam kelompok orang-orang yang mati syahid. 902, syahroni, ada 2 bulan, la yang kusam, yang tidak akan kurang. Syahroidin, keduanya adalah 2 bulan raya. Yang pertama Ramadan, bulan Ramadan karena ada Idul Fitrinya, wa Dzulhijjah, dan bulan Dzulhijjah karena ada Idul Adhanya, maka disebut sebagai bulan raya. Yang dimaksud tidak akan kurang itu maksudnya adalah seandainya bulan Ramadannya itu 29 hari, maka tidak bakal Dzulhijjahnya juga 29 hari dalam 1 tahun. Pasti salah satunya saja yang 29. Kalau Ramadannya 29 hari, maka Dzulhijjahnya pasti kena 30. Kalau Ramadannya 30, maka Dzulhijjahnya bisa jadi 29. Kalau dua-duanya 29, berarti salah dalam ru'yatul hilal. Nah, maka atau salah dalam ngitung menghisap itu. Nah, maka hisapmu diulang lagi, kamu salah gitu. Ini tafsiran pertama, karena ada tafsiran yang kedua, Pak. Tafsiran yang kedua mengatakan 2 bulan yang tidak kurang. Maksudnya seandainya harinya hanya 29, oleh Allah amal di bulan itu dinilai 30 hari.
Misalnya Ramadan ya, biasanya kita puasa 30 hari, tapi tahun ini puasanya 29. Nggak usah susah. Waduh, cuma 29, pahalaku jadi berkurang. Enggak berkurang. Tetap pahalamu dihitung 30. Itu makna la yang kuson, tidak kurang. Kalau kita mengikuti pendapat yang kedua ini, berarti Ramadan sama Dzulhijjah dalam satu tahun bisa saja sama-sama 29. Berarti apa? Masih diperselisihkan oleh para ulama kita rahimahumullah ta'ala. 903. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah syahrullah, bulannya Allah. Kenapa disebut bulannya Allah? Karena Allah punya hak pada bulan Ramadan yang harus ditunaikan manusia, yaitu puasa Ramadan. Wa syahru Sya'ban, adapun bulan Sya'ban, syahri adalah bulanku. Kenapa disebut bulanku? Karena Nabi memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Sya'ban al-Mutahhir, bulan Sya'ban itu julukannya al-Mutahhir, yang mensucikan, yaitu dari dosa-dosa. Wa Ramadan, adapun bulan Ramadan itu julukannya adalah al-Mukaffir, yang menghilangkan atau menutupi, yaitu menutupi dosa-dosa atau menghilangkan dosa-dosa. Tapi hadis ini derajatnya dhaif tentang gelar bagi bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. 904. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu yukaffir, menghapus ma baina yadayhi, apapun dosa antara yang ada di depannya, ila syahri Ramadan, sampai bulan Ramadan al-muqbil, yang akan datang. Jadi ini penghapusan dosa selama 1 tahun. Hadis ini derajatnya dhaif, tetapi kita temukan hadis yang menguatkan maknanya dengan kata kunci mukaffiratun. Rasulullah bersabda, Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna. Ramadan sampai Ramadan berikutnya menghapus dosa antara keduanya. Idza ijtunibatil kabair, dengan syarat dosa-dosa besar dijauhi. Dari kata-kata ini para ulama mengambil kesimpulan, berarti yang dihapus itu hanya dosa-dosa kecil, Pak. Sehingga dosa-dosa besar itu tidak terhapus dengan puasa Ramadan maupun amal-amal soleh yang lain, hanya bisa terhapus dengan taubatan nasuha. Maka dosa dibagi dua, ada dosa besar, dosa kecil. Bedanya, kalau dosa besar diancam dengan ancaman-ancaman berat, kalau dosa kecil tidak ada ancaman-ancaman berat, meskipun tetap masuk neraka tidak diampuni. Kemudian dosa besar itu tidak bisa dihapuskan kecuali dengan tobat. Kalau dosa kecil bisa dihapuskan dengan amal-amal soleh. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. 905. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu mu'allaq, tergantung bainas sama wal ardi, antara langit dan bumi, jadi ngawang. Wala yurfa'u, dan tidak diangkat ilallahi, kepada Allah, illa, kecuali bi zakatil fitri, dengan zakat fitrah. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Karena itu sebagian orang mengatakan kalau tidak puasa Ramadan nggak usah zakat fitrah. Nah, itu nggak benar. Zakat fitrah itu amal tersendiri, puasa Ramadan itu amal tersendiri, sehingga nggak usah dikait-kaitkan. Yang mengkait-kaitkan itu gara-gara hadis dhaif ini. Bulan Ramadan, puasa kita padanya tergantung, nggak diangkat sampai kita zakat fitrah. Kalau sudah zakat fitrah, baru puasa kita diterima oleh Allah. Berarti kalau tidak punya puasa, nggak wajib puasa, nggak usah zakat fitrah. Itu kan kesimpulan dari hadis ini, nggak benar. Memang fungsi dari zakat fitrah itu salah satunya adalah untuk menghilangkan dosa-dosa atau kekurangan-kekurangan yang dilakukan selama kita berpuasa. Itu salah satunya saja. Tapi ada fungsi yang lain, yang nomor 2. Fungsinya zakat fitrah untuk mencukupi orang-orang miskin, supaya pas hari raya dia tidak susah karena sudah tercukupi perutnya. Kasihan kan, yang lainnya sudah pada senang-senang, dia masih ngelus perutnya karena lapar. Nah, supaya nggak begitu, diadakan zakat fitrah. Sehingga meskipun tidak puasa, karena misalnya tua renta nggak bisa puasa, ya tetap zakat fitrahnya dilakukan. 906. Syahidul barri, orang yang syahid di darat.
yughfaru lahu, diampuni untuknya, kullu dzanbin, setiap dosa, illa daina, kecuali hutang, maka tetap masih dia tanggung, wal amanah, dan amanah. Maksudnya amanah yang dia belum tunaikan tetap harus ditunaikan. Wa syahidul bahri, adapun orang yang syahid di laut, yughfaru lahu kullu dzanbin, diampuni untuknya setiap dosa, wadain, termasuk utangnya udah lunas, ya. Wal amanah, amanahnya pun nggak usah dikembalikan, sudah lunas. Tapi hadis ini dhaif sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Jadi syahid darat maupun laut sama, Pak. Kalau mati belum melunasi utang, utangnya belum terhapus, harus dilunasi. Kalau nggak dilunasi gimana? Dia masih tertahan, belum mendapatkan kebaikan yang mestinya dia dapatkan. Kalau udah dilunasi baru dapat. Berarti apakah tidak ada beda antara syahid darat dengan syahid laut? Ada bedanya, tapi bukan di sini perbedaannya. Nah, perbedaannya apa? Kita lanjutkan hadis berikutnya, 907. Syahidul bahri, orang yang syahid di laut, mithlu, semisal syahidai, dua orang yang syahid al-bahri, di darat. Artinya pahalanya double nih. Misalnya syahid di darat pahalanya 100, nah, berarti syahid di laut pahalanya 200, double nih. Wal ma'id, dan orang yang mabuk fil bahri, di laut. Mabuk laut maksudnya bukan mabuk karena minuman keras. Kalau mutasyahid, seperti orang yang berlumuran fi damihi, pada darahnya, fil bahri, di darat. Wa ma bainal mawjataini, dan apa-apa yang di antara dua ombak, fil bahri, di laut, kaqati'id dunya, seperti orang yang menghabiskan dunia, fi ta'atillah, di dalam taat atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna Allah azza wa jalla, dan sesungguhnya Allah azza wa jalla, wakala, telah mewakilkan malakal mauti, malaikat maut, biqabdil arwah, untuk mencabut nyawa-nyawa, illa syuhada al-bahri, kecuali syahid-syahid laut. Fa innahu, maka sesungguhnya Allah sendiri, yatawalla, yang mengurusi qabda arwahihim, mencabut nyawa-nyawa mereka, saking cintanya Allah kepada mereka. Wa yughfaru li syahidil barri dzunubu kulluha, dan diampuni untuk syahid darat semua dosa, illa dain, kecuali hutang. Wa yughfaru li syahidil bahri dzunubu kulluha wad dain, adapun yang syahid laut, maka dosa semuanya diampuni plus utangnya juga dihapuskan oleh Allah. Tapi ini juga dhaif. Nah, kalau dhaif semua, mana yang sahih? Ya. Nah, mari kita lihat yang sahih. Al-ghazi fil bahri, fil bahri, kita cari yang sahih, ya. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya orang yang perang di laut, ghazwatun fil bahri, perang di laut satu kali, khairun min asyri ghazawatin fil barri, lebih baik, maksudnya lebih besar pahalanya daripada 10 perang di darat. Kenapa? Karena bahayanya lebih besar. Karena bahayanya lebih besar. Jadi 1 banding berapa? Banding 10. Ghazwatun fil bahri khairun min asyri ghazawatin fil barri. Itu yang sahih riwayat Imam Hakim. Dan ini mirip dengan sabda Nabi tentang maling, ya. Maling dari satu rumah tetangga lebih jelek daripada maling dari 10 rumah bukan tetangga. Zina dengan istri tetangga 1 toktil lebih jelek daripada zina dengan 10 cewek yang bukan tetangga. Jadi haknya tetangga double 10 kali. Sama juga ini haknya perang laut double 10 kali. Ini untuk ingat-ingat ya, supaya kita tidak mudah lupa, diingatkan, dikaitkan dengan hadis-hadis yang semakna. 908 subuh, campurilah majlisakum, majlis kalian, bimukaddiril ladzat, dengan yang membuat keruh kelezatan, yaitu adalah al-mauti, kematian. Maksudnya kalau kita bermajlis, nah majlis ini dihiasi dengan mengingat kematian. Maka kita sebutkan usia kita misalnya,
usia saya sudah 50, berarti kira-kira sudah 10 tahun, kurang 10 tahun lagi saya mati. Panjenengan sudah 60, berarti kira-kira tinggal 3 tahun lagi mati. Misalnya begitu ya, mengingatkan, saling mengingatkan tentang kematian ini supaya kita tidak berleha-leha di dalam kita beramal di dunia ini, karena masing-masing kita semuanya akan mati. Kenapa saya menyebutkan angka 60? Pertama, karena Nabi usianya 60-an. Yang kedua, sabda Nabi sendiri, beliau mengatakan a'maru ummati ma baina sittin, usia umatku antara 60 sampai 70. Dan ini pernah saya dengar langsung guru kami Ustaz Novel Al-Idrus, beliau mengatakan usiaku sekarang 50, jadi kira-kira aku kurang 10 tahun lagi wafat. Silakan ibu-ibu yang sudah 60 siap-siap nanti wafat. Mengingatkan kematian. Ini saya juga ingatkan sekarang nih, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah usia 60 siap-siap nanti malam nih, siap-siap sholat tahajud nih. 909, subuh campurilah syaibakum, uban kalian bil hinna, dengan inai. Maksudnya diwarnai dengan inai. Inai itu warnanya merah. Fa innahu, karena sesungguhnya inai itu asra, lebih mencerahkan di wujuhikum, wajah kalian, wa atyab, dan lebih mewangikan di afwahikum, untuk mulut kalian, wa aktsar, dan lebih memperbanyak li jimaikum, untuk jima kalian, maksudnya menimbulkan kekuatan. Al-hinna, inai itu sayyidu, paling utamanya, raihani, wewangian ahli jannah, penghuni jannah. Al-hinna, inai itu yafsilu, memisahkan ma bainal kufri, antara orang-orang kafir, wal imani, dengan orang-orang iman. Hadis ini dhaif, sehingga tidak benar bahwasanya inai itu bisa menambah kekuatan seksual seseorang. Dan tampaknya Nabi tidak pernah membicarakan dalam hadis yang sahih, makanlah ini, minumlah ini biar kamu kuat di ranjang. Kayaknya belum pernah saya temukan yang sahih. Ada hadis-hadis yang lain tetapi dhaif, ataupun kalau tidak dhaif itu diperselisihkan derajatnya, rata-ratanya dhaif. Adapun yang dimaksud di sini, ini itu memisahkan antara mukmin dengan kafir, maksudnya orang-orang kafir itu nggak ada yang pakai ini, Pak. Mereka biasanya kalau mewarnai uban itu diwarnai dengan warna hitam. Nah, umat Islam disuruh menyelisih, jangan pakai warna hitam. Karena warna hitam itu dua keburukannya. Keburukan pertama, menyerupai adatnya orang-orang kafir. Mereka mewarnai dengan warna hitam. Yang kedua, itu bisa mengandung menipu, tipuan. Sudah tua, ubannya banyak, kemudian melamar seorang wanita muda biar diterima. Nah, dia semir dengan warna hitam, akhirnya diterima. Nah, tapi 1 bulan kemudian luntur, akhirnya istrinya marah-marah. Ternyata kamu nipu saya. Nah, ada dua sisi itu yang kurang bagus kalau kita pakai warna hitam. Maka pakainya ini. Tapi kan hadisnya dhaif. Enggak semuanya dhaif. Ada yang sahih tentang ini. Rasulullah bersabda, "Inna ahsana", sesungguhnya yang terbagus untuk kalian mewarnai uban adalah inai dicampur katam. Inai itu tumbuhan yang wangi, warnanya merah. Katam itu tumbuhan yang wangi, warnanya hitam. Kalau digabung, merah ke hitam-hitaman, jadi cakep-cakep gitu, agak coklat-coklat gitu. Kalau inai saja merah atau coklatnya dahsyat. Kalau katam saja hitam, maka oleh Nabi disuruh untuk mencampur, campurkan inai dengan katam. Nah, ini sama katam ini kayak apa? Silahkan tanya Mbah Google, karena saya bukan ahli tanaman. Nanti ditulis al-hinna itu akan muncul gambarnya, ditulis al-katam juga akan muncul gambarnya. Gampang sekali sekarang apa? Mencari hal-hal yang seperti ini. 910, syai'ani, ada dua perkara, la udhkaru, yang saya Nabi tidak disebut fihima, pada dua perkara tadi. Yang pertama, adzabihah, sembelihan. Jadi kalau menyembelih jangan bismi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh. Itu syirik namanya. Bismillah, titik. Dan tidak usah pakai selawat.
Madhab Syafi'i kan pakai selawat kan. Bismillahi Allahu Akbar Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, berdasarkan hadis ini sebagian masyayikh mengatakan nggak usah pakai selawat. Tapi saya jujur ya, hadis ini dhaif. Bahkan Syekh Albani mengatakan palsu. Karena itu mazhab Syafi'i masih tetap kekeh menyembelih itu disunahkan baca selawat. Tapi mazhab yang lain tidak ya. Karena Rasulullah tidak pernah menyembelih membaca selawat. Adapun mazhab Syafi'i membaca selawat ketika menyembelih karena Allah mengatakan pada surat Al-Insyirah, wa rafa'na laka dzikrak. Kami muliakan namamu wahai Nabi Muhammad, yaitu setiap namaku disebut, namamu disebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, ya kan? Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah disebut. Nah, maka untuk menyembelih bismillah wallahu akbar selawat itu mazhab Syafi'i. Jadi ringkasnya ini masalah khilafiyah. Kalau saya lebih suka tidak pakai selawat karena Nabi bertahun-tahun menyembelih tidak pernah selawat. Kemudian wal utas dan bersin. Huma keduanya itu mukhlasani, dikhususkan lillahi untuk Allah. Sehingga bersin jangan baca selawat. Bersin bacalah alhamdulillah. Apakah ada orang bersin baca selawat? Ada. Makanya ditegur oleh Ibnu Umar, jangan baca selawat. Bukan melarang selawat, bukan. Tapi apa? Tapi tempatnya tidak tepat. Sama dengan misalnya gini Pak, sholat kan Allahu Akbar, kita ganti Allahumma sholli ala Muhammad, yang enggak tepat. Saya bacakan hadisnya ya. Nah, ini diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwasanya ada seseorang yang bersin di samping Ibnu Umar, lalu dia mengucapkan dua, alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Maka Ibnu Umar mengatakan, saya pun juga mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah, tapi bukan pas bersin. Karena pas bersin itu diajari oleh Nabi supaya mengucapkan alhamdulillahi ala kulli halin. Nah, jadi oleh Ibnu Umar ditegur. Kenapa? Karena selawatnya, kalau di situ tadi bukan selawat tapi salam, ya. Salamnya kepada Nabi tidak tepat. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam kitab Sunannya, dan hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Dan dari hadisnya Imam Tirmidzi ini kita ketahui bahwa berarti bersin itu boleh mengucapkan 3 macam tahmid. Alhamdulillah saja ada, alhamdulillahi rabbil alamin ada, alhamdulillah ala kulli halin juga ada. Karena itu silakan ini semuanya dipraktekkan. Panjenengan pas bersin 1 kali, alhamdulillah. Bersin yang kedua, alhamdulillah rabbil alamin. Bersin yang ketiga, alhamdulillah ala kulli hal. Misalnya begitu, supaya ingat Pak. Karena kalau melazimi 1, nanti yang 2 lupa. Melazimi 2, yang 1 lupa. Dilazimi 3-tiganya, insya Allah tidak akan lupa ilmu yang sudah kita pelajari. Ini cara mempelajari ilmu supaya tidak mudah lupa, yaitu diamalkan. Ini yang dapat kita pelajari, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, astaghfirullahaladzim wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo aja. Nabi. Iya. Karena ada orang yang sering-sering mengucapkan wallahi wa rasulihi. Sumpah berarti nggih. Sumpah dengan nama Nabi itu salah, pelak. Tidak boleh. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halifan. Jadi banyak umat Islam ternyata belum paham cara sumpah. Man kana halifan, siapa yang bersumpah, fala yahlif, jangan sumpah illa billah, kecuali dengan Allah. Maka dia mengatakan demi Allah dan Rasulnya, ngawurnya total.
Ngawurnya dari sisi menyelisih sabda Nabi SAW. Loh kan sumpah itu kan menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Betul. Sumpah itu menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Tapi ada aturannya. Aturannya apa? Jangan sumpah kecuali dengan Allah. Saya pernah lihat Pak, seorang penceramah TV pakai sorban. Demi Nabi Muhammad, demi Ka'bah, kiai apa ini? Kalau memang nggak punya ilmu nggak usah ceramah, menyebabkan tersesatnya banyak manusia. Karena dia pakai sorban, dianggapnya ulama. Sehingga kalau dia mengatakan demi Muhammad, diikuti oleh jamaahnya. Demi Ka'bah, salah telak itu. Makanya dalam kitab-kitab fikih disebutkan sumpah yang sah itu kalau menyebutkan salah satu dari tiga, menyebutkan Allah atau nama Allah atau sifat Allah. Demi Allah itu sah, demi Ar-Rahman itu sah, demi rahmat Allah sah, demi Nabi Muhammad tidak sah, sumpahnya tidak sah. Tidak sah maksudnya seolah-olah nggak ada sumpah. Sehingga misalnya dia mengatakan demi Nabi Muhammad saya sudah puasa atau saya akan puasa, itu tidak terjadi sumpahnya. Maka tidak ada hukum sumpah yang berlaku terhadap orang tersebut karena sumpahnya tidak sah. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka